Shalom. Boleh lebih lagi shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi untuk beribadah pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Selamat pagi Allah Bapa yang baik. Kami ucap syukur terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tanpa batas. Pagi hari ini kami siap Tuhan memuji-Mu. Kami siap Tuhan menyembah-Mu. Beracaralah dalam ibadah ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan bersama. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Ho, ho. Allah sanggup. Yes. Amin. Engkau sanggup Tuhan. Oh yeah. Sama-sama serukan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
petunjuk-Mu. Di tiap langkah kami Tuhan, tersedia kasih-Mu. Kami mau melewati segala rintangan hanya bersama-Mu Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau bertepuk tangan. Kita mau bernyanyi lebih lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Di tiap langkahku tersedia petunjuk.
Tak terasa Bapak Ibu, bulan Juli sudah akan berlalu. Ada sukacita, amin. Selalu ada pertolongan dari Tuhan, amin. Bila saat ini mungkin Tuhan belum menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak mencintai kita. Tapi justru Tuhan mau memberitahukan bahwa kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita. Dan tetaplah berharap. Tetap berharap lebih dalam lagi pada Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya dengan imanmu, mari sama-sama pujikan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Imani ini Bapak Ibu, di waktu yang tepat. Mari pagi hari ini izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yes, Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama sebuka. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri. Kami imani ini Tuhan, Engkau beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Kami mau buka hati kami Tuhan Tuhan. untuk Mari bekerja dalam hidup kami Yesus. yang mustahil
menjawab. Lebih dari yang kita harapkan. Lebih dari yang kita doakan. Dengan caranya Amin, amin. di waktu yang tepat. Yes Lord. Ku kan melihat Dia jadikan. Mari sambil angkat tanganmu ke atas. Serukan pujian ini. Yesus. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat Bapak Ibu. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka rindu Tuhan menjawab setiap doa kami. Setiap kerinduan kami, setiap harapan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan caramu Tuhan. Di waktu yang tepat. Yes Lord. Thank you Jesus. Amen. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya iman ini ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikan kita siapa? Menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Yes, thank you. Amin, yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Sekali lagi dengan imanmu katakan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Lebih semangat lagi, serukan sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Sekali lagi dengan luar biasa katakan, menepati janji-janjimu. Amin, amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menepati janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Tetap kami mau berharap padamu Tuhan. Tetap kami mau bersandar padamu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Hanya Engkaulah Allah yang bisa memberikan kami segala hal yang kami butuhkan. Dan kami percayai dan imani itu Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menerimanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita beribadah di minggu terakhir di bulan Juli ini, dan sebagaimana kita ketahui di bulan Juli ini ada sebuah event akbar, yaitu apa? Sepak bola Piala Dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rasanya kurang tepat kalau saya tidak menyinggung sedikit tentang perhelatan yang begitu akbar dan besar ini. Kita tahu bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 yang berlangsung selama 39 hari dan diikuti oleh 48 negara itu telah berakhir pada tanggal 19 Juli atau tanggal 20 Juli dini hari waktu Indonesia. Banyak kisah yang terjadi di dalamnya, namun ada hal sederhana yang kita bisa pelajari melalui peristiwa atau acara akbar tersebut. Hal sederhana yang kita bisa pelajari adalah yang pertama, semua tim dari 48 negara yang bertanding itu, mereka memiliki harapan dan cita-cita untuk menang dan jadi juara. Betul? Adakah tim yang mau bertanding tapi untuk kalah dan tidak perlu jadi juara? Tentu tidak. Semuanya berharap untuk menang dan menjadi juara. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah harapan yang dimiliki oleh ke-48 kesebelasan tersebut, yaitu untuk menang dan menjadi juara. Harapan itu tidak selalu menjadi kenyataan. Mengapa? Karena yang jadi juara satu bukan 5 negara, cuma 1 negara, yaitu apa? Bu Esi tahu, kelihatannya nonton ini di rumah. Artinya tidak semua harapan itu selalu menjadi kenyataan. Buktinya cuma 1 negara yang menjadi juara pertama, bukan? Demikian pula halnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Setiap orang saya yakin pasti punya pengharapan dalam hidupnya, dalam bentuk yang berbeda, di dalam skala yang tidak sama, di dalam kurun waktu tertentu. Bahkan ada juga orang yang punya harapan yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Pasti ada. Namun, sebagaimana kita sudah menjalani hidup kita sejauh ini, tidak semua harapan yang kita inginkan atau cita-cita yang kita inginkan itu selalu menjadi kenyataan. Mengapa? Karena salah satu faktor yang menentukan adalah karena kemampuan manusia untuk merealisasikan harapan yang dia miliki itu terbatas. Kesanggupan manusia itu ada batasnya. Saya kali ini khotbah harus saya rem sedikit suara saya karena ada cucu saya hadir dalam ibadah hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, walaupun tidak semua harapan yang kita punya itu menjadi kenyataan, pertanyaan saya, harapan itu masihkah tetap diperlukan? Tetap diperlukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, secara sederhana saya kasihkan definisi harapan. Harapan itu adalah keinginan atau keyakinan bahwa sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang baik dari sekarang ini akan terjadi di masa depan. Jadi harapan adalah keyakinan dalam diri seseorang bahwa sesuatu yang baik itu akan terjadi di masa depan. Betul? Jadi kalau orang dalam hidupnya tidak memiliki harapan, berarti
Tidak ada sesuatu yang lebih baik yang terjadi dalam hidupnya di masa depan. Jadi kalau orang tidak punya harapan, berarti dia tidak punya masa depan yang lebih baik, bukan? Harapan itu seperti energi, pendorong, bahan bakar minyak untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Walaupun harapan tidak selalu menjadi kenyataan, kita masih tetap perlu berharap. Namun, apabila kita dalam merealisasikan harapan itu, kita mengandalkan kepada kemampuan diri kita sendiri. Kalau di dalam merealisasikan harapan itu, kita hanya berharap kepada orang lain, berharap kepada kekayaan, kedudukan, kepopuleran, kita berharap kepada hal-hal itu semua lebih daripada berharap kepada Tuhan, maka dalam batas tertentu harapan itu bisa menjadi kenyataan, bisa terwujud, namun tidak selalu demikian. Dalam batas tertentu bisa saja terjadi, namun tidak selalu demikian. Hal ini tentu akan berbeda sekali kalau harapan yang kita miliki sepanjang harapan itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah dan kemudian kita sandarkan harapan itu kepada kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah. Maka harapan yang kita miliki itu tidak akan berakhir dalam kesia-siaan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, pengharapan yang bersandar pada kedaulatan Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Harapan yang disandarkan, yang digantungkan, yang didasarkan kepada kedaulatan Allah tidak akan pernah mengecewakan. Dengan bersandar kepada kedaulatan Allah, maka di satu sisi pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita, namun di sisi yang lain sikap bersandar, bergantung, berserah kepada Allah itu akan menumbuhkan keakraban kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita semakin bersandar kepada Tuhan, kita akan semakin dekat keakraban kita dengan Tuhan. Ya Pak ya, kalau Bapak Ibu Saudara punya teman, best friend, makin engkau percayai dia, engkau akan makin dekat sama dia. Ya Pak ya. Demikian pula dengan hidup kita. Kalau kita semakin bersandar kepada Allah, kita akan semakin akrab dengan Allah. Dan kalau kita semakin akrab dengan Allah, maka pola pikir kita, tata nilai kita, watak kita akan semakin serupa dengan dia. Bapak Ibu Saudara punya teman baik bukan? Suami istri, oke? Lama-kelamaan sifatnya suami itu bisa nular kepada istri, sifatnya istri bisa nular kepada suami. Udah Anton, percaya aja walaupun kamu belum nikah. Iya kan? Karena apa? Bergaul karib. Sehingga ketularan. Demikian pula tata nilai, pola pikir dan watak dari Kristus itu akan semakin tumbuh nyata dalam kehidupan kita kalau kita punya relasi yang semakin dekat dengan Dia. Oleh karena itu, mari kita lihat ayat yang menjadi acuan kita di sepanjang bulan ini, yaitu di dalam Efesus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Mari kita lihat bersama. Bagi Dia, yaitu Allah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Tentu
firman ini juga berlaku untuk kita semua, yaitu apa? Agar mereka, jemaat di Efesus termasuk kita, memahami akan rancangan Allah yang indah. Apa itu rancangan Allah yang indah? Surat Efesus ini mengupas bahwa rancangan Allah yang indah itu adalah pemulihan relasi kita dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Pemulihan relasi antara Kristus, sang pemilik jemaat, dengan jemaatnya. Relasi ini perlu bertumbuh secara terus-menerus dan semakin mendalam. Di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19, sebagaimana yang telah kita bahas selama 3 minggu berturut-turut di sepanjang bulan Juli ini, kita temukan di situ faktor-faktor apa saja yang menumbuhkan keakraban kita dengan Tuhan. Yaitu yang pertama iman. Yang kedua, kasih. Yang ketiga, kerendahan hati. Dan di ayat 19 sampai 20 yang barusan kita baca, kita temukan faktor yang keempat yang menumbuhkan relasi kita dengan Tuhan, menumbuhkan keakraban kita dengan Kristus, yaitu pengharapan. Dan sekali lagi, pengharapan yang bersandar kepada kedaulatan Allah tidak akan pernah mengecewakan. Pertanyaan kita sekarang, apakah wujud dari kedaulatan Allah yang menumbuhkan, yang membangkitkan pengharapan di dalam jiwa kita, sehingga kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Wujud dari kedaulatan Allah yang saya maksudkan adalah, yang pertama, yaitu kemampuan Allah yang melampaui keterbatasan kita, yang melampaui kesanggupan kita. Kemampuan manusia itu ada batasnya. Sehebat-hebatnya manusia itu, tetap saja kemampuannya itu terbatas. Hal ini tentu berbeda dengan Allah. Allah bukanlah manusia. Amin. Allah adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Dia adalah Sang Pencipta alam semesta, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kebenaran ini disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-20a dengan dia berkata demikian. Bagi dia yang dapat melakukan apa? Jauh lebih apa? Banyak daripada yang apa? Kita doakan atau kita pikirkan. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak itu menunjukkan kuasa Allah yang tidak terbatas. Kuasa Allah yang sangat besar. Seperti lirik lagu yang tadi kita nyanyikan tadi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah itu bisa bekerja lebih banyak, lebih besar daripada yang kita doakan dan pikirkan. Wong kita aja, kita aja kalau berdoa kadang-kadang ada batasnya. Ya Pak ya, pernah enggak kalian berdoa, mau berdoa itu bingung, mau ngomong apa gitu. Ya Pak ya, pernah ngalami seperti itu? Ya itu berarti kemampuan kita untuk berdoa aja ada batasnya. Makanya Roh Kudus menolong kita di dalam berdoa. Roma pasal yang ke-8 mengatakan demikian. Halo? Bukan hanya apa yang kita doakan ada batasnya, kemampuan kita berdoa kadang-kadang, aduh mau doa apa nih, rasanya enggak tahu nih harus ngomong apa. Pernah seperti itu? Iya. Bukan hanya itu saja. Kita ini dalam berpikir juga ada batasnya. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara memikirkan sesuatu akhirnya sampai capek, mentok. Enggak tahu harus pikir apa lagi. Ya, pernah enggak? Pernah enggak? Ayo, jujur nih. Pernah kan?
Nah ya, yang kita doakan, yang kita pikirkan aja mentok. Tapi berbeda dengan Allah. Allah dikatakan dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dengan begitu kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Kuasanya tidak terbatas sehingga dia tidak memerlukan media apapun atau siapapun. Tidak seperti kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita ini terbatas, jujur aja saya nyiapin khotbah ini, saya butuh iPad, ya Pak ya. Saya butuh Alkitab, ya Pak ya. Saya butuh penerangan lampu. Untuk ngetik, ya Pak ya. Untuk nyiapin khotbah ini, saya butuh makan. Ya kan? Kalau soal makan, Bu Teguh langsung senyum, dia ngerti apa yang saya maksud. Saya terbatas untuk nyiapin khotbah ini, butuh media gitu. Allah itu berdaulat sehingga dia tidak membutuhkan apapun dan dia tidak memerlukan siapapun. Tidak perlu siapapun dia. Dia bisa bekerja seorang diri. Firman Tuhan mengatakan Allah itu pembuat keajaiban seorang diri. Kalau kita ini, kita ini untuk menghadirkan ibadah seperti sekarang ini, kita butuh bantuan satu sama lain, ya Pak ya. Jangan suruh saya nyanyi. Kalau saya nyanyi jemaatnya kocar-kacir nanti. Saya butuh yang lain yang suaranya lebih bagus dari saya. Butuh pemain musik, jangan suruh saya main musik. Saya nggak bisa main musik, mempermainkan musik saya bisa. Main musik nggak bisa. Itu artinya bahwa saya ini terbatas. Tetapi kalau Allah itu berdaulat, dia tidak butuh apapun dan siapapun untuk bertindak. Amin. Karena kuasanya tidak terbatas. Dan kalau kita punya Allah yang seperti itu, maka pengharapan yang kita sandarkan kepada pribadi yang berdaulat itu, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Saya pernah cerita, saya operasi jantung bukan? Yang menangani itu bukan dokter umum, pasti dokter spesialis jantung. Dan untuk mengoperasi saya, dia butuh ruangan khusus. Dia butuh beberapa peralatan, ya. Bahkan dia perlu asisten untuk membantu dia melakukan operasi, bukan? Tapi kalau Allah melakukan operasi dalam hidup kita, dia nggak butuh apapun dan siapapun. Kuasanya tidak terbatas. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang seperti itu. Itu sebabnya pengharapan yang kita taruh kepada dia. Masih ingat awal tahun 2026 yang lalu. Ada beberapa jemaat yang menulis harapannya di kertas. Lalu kita doakan kepada Allah. Jangan pernah lupa hal itu. Gantungkan, harapkan seluruh pengharapan. Gantungkan itu, sandarkan itu semua kepada kedaulatan Allah yang tidak terbatas. Maka pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, kenapa? Karena kuasanya itu senantiasa bekerja di dalam hidup kita. Kuasa Allah yang tidak terbatas itu masih bekerja di dalam hidup kita. Sampai sekarang ini dan selama-lamanya. Kuasanya itu bukan hanya bekerja 2000 tahun yang lampau, bukan itu saja, tetapi sampai hari ini kuasanya tetap bekerja. Itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 20 bagian B. Dikatakan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam siapa? Di dalam kita itu berarti di dalam siapa? Di dalam Anda semuanya. Amin. Yes. Di dalam kita itu berarti di dalam hidupmu. Amin. Yang tadi katakan amin kenceng, yang sini. Amin. Well, kenceng, lebih kenceng lagi ya. Mau lebih kenceng lagi? Amin. Udah nanti terusin di bawah ya.
Jadi kuasa Allah itu senantiasa bekerja. Kuasa itu tidak pernah berhenti, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sedetik pun tidak pernah berhenti, senantiasa bekerja. Saya akan memberikan gambaran ya sederhana aja yang bisa mungkin menolong kita bahwa kuasa Allah itu bekerja itu tidak pernah berhenti. Bapak Ibu punya jam tangan atau jam dinding, itu ada jarum detiknya. Jarum detik. Nah, sepanjang baterainya sama mesinnya itu tetap hidup, kira-kira jarum detiknya itu berhenti enggak? Enggak. 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 Contoh yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau bekerja berapa jam sehari? 8 jam, anggap aja 10 jam. Ketika Bapak Ibu Saudara berhenti bekerja, beraktivitas, tidur, istirahat, nggak ngelakuin apa-apa. Saya mau tanya, jantung kita masih gerak nggak? Hidup nggak? Halo? Paru-paru kita masih mompa udara nggak? Apakah Bapak Ibu Saudara ngomong begini, hai jantung aku mau tidur, tapi kamu terus kerja ya? Pernah ngomong gitu? Nggak pernah. Selama Anda kerja, jantung kerja. Selama Anda tidur, jantung tetap kerja. Siapa yang ciptakan itu? Berarti kuasanya terus bekerja dong dalam hidup kita. Ya Pak ya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saya mau tanya Bu Made. Bu Made ada 2 di sini, nggak apa-apa. Ya, umurnya berapa Bu? Umurnya berapa Bu Made? 4. Bu Made satunya? 6. Bu Teguh, mana Bu Teguh? Berapa Bu? 70. Saya mau kasih tahu, selama kita masih hidup, kuasa Allah itu terus bekerja dalam hidup diri kita. Buktinya paru-paru, jantung, ginjal kayak kita terus kerja. Oh, haleluya, haleluya. Siklus kehidupan di alam semesta ini terus berjalan di dalam kendali Allah yang tidak terbatas kuasanya. Sehingga kita bisa merasakan, oh pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Bumi terus berotasi di dalam kontrolnya Allah. Luar biasa Tuhan kita. Kuasa Allah itu senantiasa bekerja di dalam hidup kita ketika kita menyadarinya atau tidak menyadarinya. Dan kalau kita tahu kuasanya terus bekerja dalam hidup kita, maka pengharapan yang kita sandarkan kepada Dia tidak akan mengecewakan. Terakhir, wujud dari kedaulatan Allah yang membangkitkan pengharapan yang tidak mengecewakan itu adalah kemuliaan Allah itu tidak pernah berubah. Di situ ditulis di ayat ke-21. Bagi Dialah apa? Kemuliaan. Kemuliaan di dalam siapa? Jemaat. Di dalam jemaat berarti di dalam Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya, bukan? Amin. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata-kata berikutnya apa? Turun, temurun sampai apa? Nah, berarti kemuliaan Allah itu tidak pernah berubah. Semua yang ada di dunia ini pasti akan berubah. Semua yang ada di dunia ini pasti akan berubah. Contohnya apa? Yang saya maksudkan berubah itu adalah apa? Merosot. Merosot. Hidup di dunia ini dipengaruhi oleh hukum kemerosotan. Atau kalau mau bahasa kerennya hukum termodinamika kedua. Yaitu yang mengatakan semua yang ada di dunia akan mengalami kemerosotan, penurunan, memudar. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng di dunia ini kecuali Allah sendiri.
Sebagai contoh, siapa yang suka minum kopi? Tanti suka. Kalau misalnya nih, ada kopi, kopinya panas sekali, ditaruh di cangkir. Misalnya ini cangkir, ditaruh di cangkir panas sekali, ditaruh di meja cangkir yang berisi kopi yang panas itu. Saya mau tanya, 1 jam kemudian panasnya sama enggak? Panasnya kenapa? Menurun, berkurang. Sampai suatu kali kopinya jadi makanan yang seger. Ditaruh aja, terpapar dengan udara bebas. Lama-kelamaan makanan itu akan jadi apa? Basi, rusak. Rumah, taman yang baru selesai dibangun, bagus. Dibiarkan saja, nggak usah dirawat. Maka lama-kelamaan rumah atau taman itu akan jadi rusak. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini dipengaruhi oleh yang namanya hukum kemerosotan. Kemuliaannya itu akan memudar. Mumpung bulan Juli, nyinggung lagi sepak bola. Tahu CR7, Cristiano Ronaldo, Messi, betul kan? Wih. Saya mau kasih tahu, itu kekuatannya pasti akan merosot, ya Pak ya. Suatu kali dia akan memudar bintangnya. Karena semua yang ada di dunia ini bersifat merosot. Namun di tengah-tengah dunia yang merosot terus-menerus ini, ada satu pribadi yang tidak bisa dipengaruhi dengan kemerosotan, yaitu Allah. Dia tidak pernah merosot, kuasanya tetap tidak terbatas untuk selama-lamanya. Amin. Kalau misalnya hari-hari ini ada orang yang kita kenal dengan baik, orang itu punya kedudukan, punya kekuasaan, bisa menolong kita. Kalau kita punya kesulitan, dia bisa nolong kita. Iya, mungkin hari ini dia bisa nolong kita. Tapi apakah selama-lamanya dia bisa nolong kita? Enggak akan. Satu kali kedudukannya akan ditempati oleh orang lain. Makanya ada pepatah yang mengatakan, orang itu kalau sudah duduk lupa berdiri. Kalau sudah keenaan lupa untuk berdiri. Nah, kalau dia lupa berdiri, saya mau kasih tahu, dia maunya duduk terus, satu kali dia akan ditendang supaya dia tidak duduk di situ. Artinya apa? Kemuliaan siapapun di dunia ini akan merosot, tetapi kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, turun-temurun. Itu sebabnya kalau di dalam hidup ini kita menaruh pengharapan seluruhnya kepada Allah, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Karena kedaulatan Allah itu tidak pernah berubah, kemuliaannya bersifat turun-temurun selama-lamanya, maka di segala keadaan Tuhan selalu dapat diandalkan. Hari ini kita mengandalkan teman kita si A, mungkin tahun depan kita nggak bisa ngandalin dia lagi, ya Pak ya. Tapi kalau Allah tidak demikian, amin. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah, dia setia kepada janjinya, dia setia kepada umatnya, dia setia kepada hidupmu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nanti di akhir ibadah ini ada penyerahan anak. Nah, kita akhiri ibadah ini dengan penyerahan anak. Satu kali, ini kan anak saya dan istrinya dan cucu saya yang pertama itu kan datang berlibur ke Bali. Ya. Suatu kali saya itu membuka tangan saya, kedua tangan saya kepada cucu saya. Mau gendong.
gitu. Mau gendong sama opa gitu. Dia kan nggak ngerti apa yang saya katakan. Dan dia juga nggak bisa balas dengan omongan kan, karena usianya baru 6 bulan toh. Kalau 6 bulan sudah bisa ngomong, wow itu sintong. Sintong itu bocah ajaib, bayi ajaib. Saya bilang gini, mau gendong opa gitu. Dia melihat saya, lalu kemudian tangannya itu buka. Jadi kedua tangannya, oh, gitu. Itu artinya apa? Nah, dia mau. Karena dia mau saya gendonglah dia. Saya gendong berlama-lama, saya peluk dia. Waduh, hati itu rasanya bahagia gitu loh. Makanya Pak Wayan, cepetan Pak Wayan. Ada yang sudah kepingin ini. Saya gendong, saya peluk dia. Waduh, itu kebahagiaannya nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dan itu memang itu dituliskan di dalam Mazmur 128 tentang kebahagiaan hidup dalam rumah tangga, yaitu salah satu kebahagiaannya dia itu engkau melihat anak-anak dari anak-anakmu. Berarti melihat apa? Cucu. Itu kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Nah, cucu saya ini, dia kan mengenal saya kan terbatas, bukan? Dia kan nggak tahu saya, toh? Bener nggak? Dia nggak bisa memahami saya, tapi ketika saya nawari gendong gitu, dia mau. Berarti apa? Di dalam pengenalannya dia yang terbatas tentang saya, dia mempercayakan hidupnya, dirinya mau digendong sama saya. Dia kan nggak tahu saya kuat gendong atau enggak. Dia percaya saja, ya Pak ya. Nah, saya mau kasih tahu, di dalam hidup kita juga begitu. Pengenalan kita akan Tuhan itu terbatas. Seperti cucu saya mengenal saya, terbatas dia. Iya, tetapi saya mengenal cucu saya, kan saya tahu saya kuat gendong atau enggak itu kan saya tahu, bukan? Demikian pula dengan hidup kita. Kita mengenal Allah itu terbatas. Iya, tetapi Allah mengenal kita itu tidak terbatas. Kekuatannya dia tidak terbatas. Amin. Dan kalau kita mempercayakan pengharapan kita dengan bersandar kepada Allah yang kedaulatannya tidak terbatas, saya mau kasih tahu, Allah itu senang. Allah itu senang. Semakin kita berharap kepada Allah, semakin akrab kita dengan Dia. Dan kalau hidup kita semakin akrab dengan Dia, maka Dia akan memampukan kita melewati kehidupan ini dengan berkemenangan. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Di dalam terjemahan Alkitab edisi yang kedua, dikatakan begini. Tuhan berkenan. Berkenan, kata berkenan itu di dalam Alkitab yang terjemahan yang sebelumnya itu senang begitu. Jadi Tuhan itu berkenan, Tuhan itu senang gitu. Senang kepada siapa? Kepada orang yang takut kepadanya. Yang kedua, Tuhan itu senang, Tuhan itu berkenan kepada orang yang berharap kepada kasih setianya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau engkau menaruh pengharapanmu kepada kedaulatan Allah, saya mau kasih tahu, Tuhan itu senang. Tuhan itu berkenan. Dan Tuhan pasti akan semakin mengasihi kita, bukan? Ya Pak ya? Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh karena itu saya mendorong, awali setiap hari kita dengan menyerahkan diri kepada Tuhan melalui doa. Serta mengutarakan pengharapan kita kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan melakukan penyerahan anak. Melalui penyerahan anak ini, kedua orang tua mengakui dan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan.
mengakui bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan. Karena anak itu adalah pemberian Tuhan, maka melalui penyerahan anak ini, kedua orang tua menyerahkan anak mereka kepada Sang Penciptanya. Sang Penciptanya, pemilik dari anak itu. Yang kedua orang tuanya juga berharap akan masa depan yang lebih baik untuk anaknya. Saya yakin orang tua yang benar adalah orang tua yang berharap masa depan anaknya jauh lebih baik daripada hidupnya sendiri. Ya Bu Esi? Ya, itu yang benar. Melalui penyerahan anak ini, kedua orang tua itu berkomitmen untuk merawat dan mendidik anak mereka untuk mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekitar 32 tahun yang lampau, saya yakin Michelle belum lahir ya. Ya Michelle, 32 tahun yang lampau. Saya dan istri melakukan penyerahan anak kami yang pertama di gereja MDC Surabaya. 32 tahun yang lampau. Dan sekarang, hari ini, anak kami yang pertama tersebut yang dulu saya bawa untuk penyerahan anak, dia bersama dengan istrinya melakukan penyerahan anak bagi anak mereka. Wow, berarti anak yang diserahkan ini adalah cucu saya yang pertama. Puji Tuhan untuk itu. Saya bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saksi dari kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kenapa saya bersyukur? Bapak Ibu Saudara kan tahu kan, tahun 2020 saya kan kena serangan jantung, hilang saya. Nah itu kalau nggak diperpanjang sama Tuhan ya, saya nggak bisa menjadi saksi sekarang ini. Saya nggak bisa berdoa untuk untuk cucu saya yang pertama bersama jemaat di tempat ini. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau Tuhan itu berbuat baik kepada saya, Tuhan pun akan melakukan kebaikannya yang luar biasa dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Oleh karena itu taruhlah harapanmu kepada kedaulatan Tuhan. Taruhlah cita-citamu kepada kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas itu. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Oleh karena itu saya mengundang para pelayan mimbar untuk maju ke depan. Kita akan siapkan hati kita nyanyikan satu lagu. Oh, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, time flies, waktu itu berlalu begitu cepat. 32 tahun Pak Wayan berlalu. Tadi saya tanya sama Putra, Put, yang mengajak kamu main gitar melayani gereja siapa? Salah satunya adalah orang yang tadi main gitar. Salah satunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sekarang orang yang ngajari Putra main gitar menyerahkan anaknya. Dan suatu kali Putra juga akan mengikuti. Amin Pak Wayan, Bu Bibi. Haleluya. Tuhan juga baik buat Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita, tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sebab saya undang Adrian, Amel, dan Aiden untuk maju ke depan. Saya mengajak seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita satukan hati dalam pujian ini dan di dalam doa kita. Saya undang istri saya untuk bisa mendampingi saya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tambah sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita satukan hati kita, mari arahkan tangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah Tuhan berbuat curang pada kami. Engkau Allah yang setia kepada janjimu dan janjimu selalu membawa kebaikan bagi kami. Dan Engkau tidak pernah mengingkari janjimu, Engkau setia kepada janjimu, Engkau setia kepada umat-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami membawa anak Aiden Lyle Susanto ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan nama yang orang tuanya berikan kepada anak ini, biar anak ini bertumbuh menjadi apinya Tuhan. Seperti nyalanya Tuhan yang membawa semangat, membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyediakan rancangan yang indah bagi masa depan Aiden. Kami percaya Engkau bukan hanya menyiapkan rancangan yang indah, Engkau juga Allah yang akan menuntun, menyertai perjalanan hidupnya. Sehingga seluruh kehendak Allah tergenapi dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah urapan dari Allah turun atas anak ini dan anak ini bertumbuh di dalam anugerah Tuhan setiap hari. Berdoa juga untuk kedua orang tuanya, Tuhan anugerahi mereka hikmat yang daripadamu. Engkau yang memberikan kepercayaan kepada kedua orang tuanya untuk merawat, mendidik anak yang Tuhan anugerahkan. Engkau juga Allah yang akan memberkati kedua orang tuanya. Menjadikan mereka orang tua yang membawa anak mereka hidup mengasihi Tuhan. Hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Walaupun kehidupan tidak mudah, tetapi Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati, Allah yang menuntun, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi. Sehingga seluruh rencana Allah tergenapi melalui keluarga ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Menyerahkan seluruh pengharapan akan masa depan ke dalam kedaulatan tangan-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah yang sangat mengasihi engkau, Allah yang menyediakan masa depan yang indah bagi hidupmu, bagi anak-anakmu, bagi cucu-cucumu, bagi pekerjaanmu, bagi keluargamu, bagi studimu. Tuhan yang menyediakan rancangan yang indah bagi engkau. Allah itu juga yang akan menuntun, menyertai, memberkati dan menjadikan rancangan yang indah itu tergenapi di dalam hidupmu. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Berkat kesejahteraan, berkat kesehatan, berkat kebahagiaan. Berkat perlindungan, berkat yang terbaik
senantiasa mengalir dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena pengharapanmu yang engkau sandarkan kepada kedaulatan Allah tidak akan mengecewakan. Pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang abadi dan kekal. Kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.